Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di majlis yang mulia ini. Semoga amal saleh kita Allah terima. Salawat salam kita limpah curah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan uswah hasanah kita. Dalam hadis Rasul mengatakan, sahibul ilmi yastaghfiruhu kullu syai' hal talhut fil bahar. Orang yang meluangkan waktu untuk belajar agama, maka ketika dia sedang belajar, seluruh makhluk, kata Allah lewat lisan Rasulullah, memohonkan ampun. Burung-burung yang ada di langit sampai ikan-ikan yang ada di dasar lautan memohonkan ampun buat sahibul ilmi, orang yang meluangkan waktunya untuk belajar agama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita sudah membahas tentang perkara yang berkaitan tentang kubur. Pada saat ini kita masuk ke halaman 23, yaitu babul mu'min yamutu bi'arakil jabin. Kita mulai dulu dengan sebuah hadis, tanda orang meninggal dalam keadaan baik. Dalam sebuah hadis Ibnu Majah an Buraidah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Orang beriman itu meninggal dalam keadaan pelipisnya ini berkeringat. Waruya an Sulaiman al-Farisi, diriwayatkan oleh Salman al-Farisi, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irkabu lil mauti inda mauti thalathan. Perhatikanlah kepada si mayit tiga hal. In rassa jabinahu, seandainya keningnya berkeringat, wa zarfata ainahu, air matanya berlinang, wantashara min kharahu, hidungnya mengembang, fahiya rahmatun minallahi qad nazalat bih, maka itu tanda Allah merahmati mayit ini. Wa in ghatta ghatitul baqar al makhnuq, seandainya ada orang mengalami sekarat, suaranya seperti anak onta yang tercekik lehernya. Entah suaranya kayak apa itu. Wa hamida launuhu, raut wajahnya memudar, merona. Wa zabada syadqahu, di samping-samping bibirnya ini keluar busa. Fahuwa azabun minallahi ta'ala qad halla bih. Ini tanda orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Babu minhu fi khuruj nafsil mu'min wal kafir. Kemudian perkara tentang bagaimana ruh orang beriman dan orang kafir keluar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, inna nafsal mu'min takhruju rashan. Sesungguhnya nyawa orang beriman ini keluar seperti keluarnya keringat. Wa inna nafsal kafir tasilu kama tusalu nafsul himar. Kemudian ruh orang kafir itu keluar seperti terhunusnya pedang, seperti terhunusnya nyawa keledai. Wa innal mu'min la ya'malul khati'ah fayushaddidu alaihi indal mauti liyukaffira biha anhu. Ini inti materi pembahasan kita. Dan sesungguhnya orang-orang beriman ketika dia dalam hidupnya memiliki kesalahan, fayushaddidu alaihi anhul maut, maka dia akan merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Untuk apa? Liyukaffira bihi anhu, untuk menggugurkan dosa-dosanya. Jadi ketika kita melihat orang beriman sakaratul mautnya payah, belum tentu su'ul khotimah. Tadi sudah disebutkan di hadis awal tadi, ciri-ciri su'ul khotimah itu raut wajah hilang, ada busa-busa bukan karena dia mengonsumsi racun, atau suaranya seperti anak onta yang tercekik. Itu tanda Allah tidak ridho dengan jasad ini. Tapi kalau sakaratul mautnya payah, susah, lama, ini bisa jadi tanda cinta Allah. Allah gugurkan dosa-dosanya. Liyukaffiru biha anhu. Wa innal kafir, sebaliknya, kalau ada orang kafir matinya kayak di sinetron. Tahu mati kayak di sinetron, Bu? Habis pesan plek, matinya enak.
Jaga anak-anak ya mah, ini rekening sekian, plek mati, enak matinya. Ada yang begitu, ada. Nabi bilang wa innal kafir la ya'malul hasanah. Orang kafir ketika dia buat kebaikan, fayusahilu alaihi indal maut. Ketika hidup Allah ganjar dengan kebaikan. Rajin sedekah Allah lapangin rezekinya, Allah mudahkan urusannya. Dan ketika mati Allah mudahin sakaratul mautnya. Kenapa? Allah pingin balas semua kebaikannya di dunia, tapi liyujza biha, untuk dikasih di dunia tapi di akhirat masuk neraka dia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bab maja anna lil mauti sakarat. Kemudian kita masuk bab tentang bahwa kematian itu ada sakaratul maut yang amat sangat sakit. Wajaat sakaratul mauti bil haq, dalam surat Qaf ayat 19. Dan akan datang dahsyatnya sakaratul maut itu, bahwa itu benar. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, dan kalian lihat orang-orang zalim bagaimana dia menghadapi sakaratul maut. Falaula idza balagatil hulqum, terutama ketika nafas sudah sampai di sini. Ruya al-Bukhari an Aisyah, Imam al-Bukhari menulis hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat baina yadayhi riqwatun wa ulbatun fiha ma. Rasulullah menjelang wafatnya, dulu kita pernah jelaskan hadis ini di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjelang wafatnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, kanat baina yadayhi riqwatun minal ma. Aisyah itu memangku Nabi. Nabi tidur di pangkuan Aisyah. Jadi jaraknya berarti sangat dekat, sekitar 1 jengkal. Di hadapan Nabi, kata Aisyah, ada air. Fayaj'al yadahu faja'ala yadkhulu yadahu fil ma fayamsah bihi ma wajahu. Tangan Nabi dimasukkan ke air, Nabi usap wajahnya. Masukkan ke air, usap wajahnya. Ini untuk menggambaran sakit yang menimpa Nabi saat sekarat ini luar biasa. Summa yaqul, kemudian Nabi mengatakan, la ilaha illallah innal mautu lasyakarat. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya Allah, sakit betul sakaratul maut ini. Semua kematian ada sakit yang berlapis-lapis. Nabi saja sakaratul mautnya amat sangat dahsyat. Bahkan dikatakan 2 kali lipat sakit sakaratul maut umatnya. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqul, kemudian dia mengangkat telunjuknya begini dan mengatakan, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ke tempat yang paling tinggi. Maksudnya bertemu Allah. Pas mengucapkan yang ketiga, mala yadahu wa mata, tangannya melemah jatuh, kemudian Nabi meninggal. Lihat perkataan Aisyah setelah Nabi meninggal. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, qalat ma aghbatu ahadan bihauni mauti ba'da alladhi ra'aituhu min shiddatil mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Aku tidak bisa berharap bahwa seorang akan mengalami keringanan sakaratul maut setelah aku menyaksikan, melihat langsung bagaimana dahsyat sakaratul maut yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah dulu sering cemburu kalau ngelihat orang mati kayak di sinetron. Di mana matinya enak, plek mati. Wa fil Bukhari, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Aisyah mengatakan, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu la baina haqni wa dhaqni. Rasulullah meninggal itu di pangkuanku, jaraknya antara paha dan daguku, kata Aisyah. Fala akrahu asyaddal maut li ahadi abadan ba'dan nabi. Setelah ini aku tidak akan pernah iri. Kalau ada orang matinya mudah, aku nggak pernah iri. Karena semua orang wafat merasakan dahsyat sakaratul maut, kecuali orang yang mati syahid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa dzakara al-Muhasibi fi ri'ayah, Imam al-Muhasibi menulis dalam kitabnya, annallaha ta'ala qala ila Ibrahim alaihi salam. Lihat bagaimana dahsyat sakaratul maut. Ini Imam Al-Muhasibi menulis dalam kitab Ar-Ri'ayah, sakaratul mautnya Nabi Ibrahim seperti apa. Ya Khalili kaifa wajadtul maut. Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim,
bagaimana kau rasakan sakaratul maut itu ya Ibrahim? Qala kasufudil mahmi ja'ala fi sufirat thumma jadab, seperti besi pemanggang, entah bagaimana bentuknya, besi pemanggang yang ada jangkar-jangkar pengait, dimasukkan ke dalam kapas yang basah, kemudian ditarik paksa, maka bagian paling lembut dari kapas itu pun tercerabik. Seperti itulah aku rasakan sakaratul maut itu. Maka Allah kemudian jawab, qala amma inna qad hawana 'alaika ya Ibrahim, itu padahal sudah paling ringan ya Ibrahim, sudah aku ringankan buatmu Ibrahim. Masih dahsyat luar biasa. Waruya an Musa, sekarang Nabi Musa alaihi salam, lamma sara ruhu ilallah, ketika ruhnya dicabut, qala lahu rabb, Allah bertanya kepada Musa, ya Musa kaifa wajadtal maut, bagaimana kau rasakan sakaratul maut itu wahai Musa? Wajadtu nafsi kal usfur al hayy hina yuqla 'ala al miqla la yamutu fayastarih wa la yanju fayatir. Aku dapati jiwaku ini seperti burung kecil yang masih hidup kemudian digoreng tapi nggak mati. Digoreng masih hidup tapi nggak bisa mati-mati. Kalau aku mati aku yastarih, aku istirahat, tapi nggak mati dan nggak bisa juga terbang kabur. Jadi kata Musa seperti digoreng hidup-hidup. Waruya anhu qala, di riwayat lain dikatakan apa? Wajadtu nafsi kasyatin taslah biyadil qusab wa hiya hayyah. Aku dapati, kata Musa, diriku itu seperti kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup. Jadi kata Nabi Musa, sakit sakaratul maut itu seperti kambing yang dikulitin hidup-hidup. Kita kena pisau sakitnya luar biasa. Ada kambing kita sembelih masih sekarat, masih gerak-gerak, nggak boleh kita kuliti, haram. Bagaimana kalau ada kambing kita main gantung kemudian kita kulitin? Seperti itulah sakitnya sakaratul maut. Wa qala Isa bin Maryam alaihi salam, Isa bin Maryam ini masih hidup, belum wafat, diangkat oleh Allah di langit. Tapi dia berpesan kepada pengikutnya namanya al-hawariyin, al-hawariyun. Ya ma'syaral hawariyin, wahai pengikut-pengikutku al-hawariyin, ud'ullaha an yuhawwina 'alaikum hadhihi as-saqarah. Doa kalian sama Allah biar diringanin sakaratul maut. Karena yang paling ringan aja seperti Ibrahim begitu dahsyatnya. Dan Nabi pernah, ketika kita dulu bahas hadis Barra bin Azib, ada orang meninggal, Nabi ngantar ke kuburan. Setelah dikubur jenazahnya, Nabi duduk bengong, pandangannya kosong, bawa tongkat kecil batang ranting, dipukul-pukulkan di tanah. Nabi ngelihat ke langit, Nabi nunduk lagi, seolah-olah ada berat. Bahkan sahabat mengatakan apa? Ka'anna fi ru'usina thair, kami tegang loh semuanya, nunggu Nabi mau ngomong apa nih, kayak penting banget. Tiba-tiba Nabi berwasiat, ista'idzu billahi min azabil qabr, minta perlindungan kalian semua dari dahsyatnya siksa kubur. Doa kalian sama Allah, minta perlindungan dari dahsyat siksa kubur, minta perlindungan dari dahsyat siksa kubur. Nabi ulang 3 kali. Kemudian Nabi ngangkat tangan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, ya Allah jauhkan aku dari dahsyatnya siksa kubur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang pasti masuk surga aja masih dapat siksa kubur, bagaimana yang nggak pasti masuk surga? Di antara sahabat yang dijamin masuk surga namanya Sa'ad ibn al-Mu'adz. Bahkan matinya nggak main-main. Taharraka lahul arsh, sehingga sana Allah bergetar. Syahida sab'una alfan minal malaikah, disaksikan 70.000 malaikat. Kemudian futihat abwabus samawat, seluruh pintu langit dibuka untuk menyambut ruh yang mulia ini. Laqad damma dummatan summa furrija anha, itu dapat himpitan siksa kubur, padahal dijamin masuk surga. Maka Utsman setiap ngantar jenazah ke kuburan tuh nggak pernah ngomong, duduk berdiri nangis, jenggotnya basah. Kalau kita pesan kopi, ngobrol, ketemu teman lama, kadang bilang alhamdulillah untung dia mati kita ketemu, kalau nggak ketemu kita, masya Allah.
Jadi untuk mengistirahatkan hati harus banyak ingat matian jemaah. Kemudian masih lanjutan yang tadi, kata Isa bin Maryam kepada pengikutnya, wa ruya annal maut asyaddu min darbil bisayf wa nashru bil minsyar wa qardu bil maqarid. Sakitnya sakaratul maut itu lebih sakit daripada ditebas dengan pedang, lebih sakit daripada digergaji, lebih sakit daripada jasad digunting-gunting. Karena saking berlapis-lapisnya sakit, orang sampai nggak bisa teriak. Kita ditonjok satu orang teriak, kita aduh, 2 orang teriak, 3 orang, 100 orang nonjok kita di waktu yang sama, konslet otak kita nggak bisa ngirim signal ke mulut, nggak bisa teriak. Itulah sakarat. Ada hadis dhaif nih, hadis dhaif buat kita ketahui aja. Di sini tulis dhaif. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, kata Nabi. Tapi didhaifkan hadis ini. La muayanatul malikal maut, melihat malaikat maut. Kita dulu bahas ketika membahas awal-awal kitab ini sifat kematian. Orang yang mengalami sekarat akan lihat 3. Pertama, dia akan lihat malaikat. Kita belum pernah lihat malaikat, tapi nanti sakarat kita lihat malaikat. Kita belum pernah lihat syaitan, nanti pas sakaratul maut kita lihat syaitan. Kita belum pernah lihat pahala, makanya subuhnya kita agak-agak malas ke masjid kadang. Padahal kalau bisa lihat pahala sholat subuh di masjid, kata Nabi, ente lumpuh ngesot ente ke masjid datang, karena pahalanya bisa dilihat. Tapi nggak bisa dilihat. Tapi ketika sakarat kita akan lihat. Di hadis dhaif ini dikatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, kata Nabi, la muayanatu malikal maut asyaddu min alfi darbi bisayf. Ngelihat malaikat maut saja saat mau sekarat itu lebih sakit dari ditebas 1000 pedang. Belum nyabut, baru ngelihat aja. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal malaikah taktanif al-abdu. Seandainya ini malaikat, seandainya bisa dilihat, orang itu akan lari tunggang langgang. Waja'at riwayah bi annal malakal maut alaihi salam idza tawallallahu qabda nafsihi ba'da maut khalaiq yaqul, malaikat maut itu nanti paling terakhir dicabut nyawanya oleh Allah. Setelah kiamat, dulu kita bahas tentang kiamat, sudah detail kita bahas. Hancur kullu man 'alaiha fan, semua binasa, sisa Allah dan malaikat maut. Allah nanya sama malaikat maut, ini posisi Allah sedang marah besar. Kiamat itu marah, jangankan kiamat, tanda kiamat saja udah Allah marah itu. Tanda kiamat besar, kata Allah, yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadza azabun azim. Surat Dukhan, surat ke-44. Tanda kiamat besar salah satunya dukhan, kabut asap yang akan membungkus bumi kurang lebih 40 hari. Di ayat 9 Allah katakan, tunggulah, langit itu akan menurunkan kabut asap yang amat sangat pekat, gelap, melek, merem, enggak kelihatan semua. Bukan sejam 2 jam, 40 harian. Yaghshan nas, meliputi semua manusia. Allah bilang apa? Hadza azabun azim. Ini azab buat kalian. Jadi Allah posisinya marah. Man baki, kata Allah, ada sisa malaikat maut? Enggak ada. Anda sama saya langsung, ente saya cabut, saya matiin, mut anta wala ta'ish abada. Saya cabut nyawa ente, jangan pernah hidup. Itu teriakan malaikat maut kalau belum kiamat, kiamat duluan itu. Saking dahsyatnya. Dan malaikat maut sempat mengatakan apa? Wa izzatika, demi keagunganmu ya Rabb, lau alimtu minas sakaratil mauti ma'alam ma qabattu nafsil mu'min. Seandainya saya tahu kayak begini sakitnya, saya nggak akan cabut nyawa orang-orang beriman itu. Artinya apa? Dahsyat sakaratul maut ini, dan kita akan mengalami. Kita banyak doa sama Allah. Kemudian di dalam hadis lain dikatakan, inna ahwanal mauti bimanzilatil haskah kanat fi suf fal takhruj al haskah minas suf illa wa ma'aha suf.
Sakaratul maut paling ringan itu tadi ini sudah disebutin nih hadis ini. Yang siapa namanya? Sakaratul mautnya Ibrahim seperti duri-duri dimasukkan ke dalam suf. Ini juga disebutkan di dalam hadis Barra' bin Azib. Sakaratul maut orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam kapas-kapas basah, kemudian ditarik bagian paling halus pun tertarik dari kapas itu. Wan Abi Maisarah rafa'ahullah qala, dari Abi Maisarah mengatakan sebuah hadis, law anna alamu sya'ril minal mauti wada'a ala ahli sama wal ard lamatu jami'an. Kalau seandainya sakit sakaratul maut satu helai rambut, orang-orang yang dicabut nyawanya itu ditaruh antara langit dan bumi, lamatu jami'an, akan binasa semua. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, dalam surat Ali Imran Allah katakan setiap jiwa akan mengalami kematian. Kullu man 'alaiha fan, dalam surat Ar-Rahman semua akan binasa. Dalam surat Muhammad, fa kaifa idza tawaffahumul malaikatu yadribu wujuhahum wa adbarhum, malaikat itu mencabut nyawa bukan main tarik saja, ada yang dipukul dulu, digebugin dulu, ditonjokin. Faqad balagani wallahu a'lam, dan telah sampai kepadaku, kata penulis kitab, hanya Allah yang tahu, innahum yadribuna bisiyatin minan nar, sebelum dicabut dicambuk dulu orang yang akan mati itu dengan cemeti dari api neraka. Waqad balagani, penulis kitab mengatakan lagi, wallahu a'lam, sampai kepadaku hanya Allah yang tahu, innal malakal mauti ra'su fis sama wa rijlu fil ard, malaikat maut kalau mau cabut nyawa kita lihat dia kepalanya di langit, kakinya di bumi, saking tinggi besar. Wa anna dunya kullaha fi yadi malikil maut kal kis'ah baina yadi ahadikum ya'kul minha. Sesungguhnya dunia ini bagi malaikat maut itu seperti hidangan, seperti sepiring nasi di hadapan manusia. Melihat sepiring nasi aja dia ngelihat, malaikat maut melihat dunia dan seluruh isinya seperti kita ngelihat sepiring nasi. Waqad balagoni, sampai juga khabar kepadaku, kata penulis, annal malakal maut yanzur fi wajhi kulli adami 300 nadrah wa 66 nadrah. Malaikat maut memperhatikan orang-orang yang mau dicabut nyawanya itu 366 kali. Di sini enggak disebutkan sehari, sejam apa, tapi kayaknya sehari. Mana nih yang saya cabut nih? Mana nih? Mengintai kita. Wa balagha annal malakal maut yanzur fi kulli baitin tahta dhillis sama 600 marrah. Melihat rumah-rumah yang ada manusia yang akan dicabut nyawanya 600 kali. Wa balaghani annal malakal maut qa'im wasata dunya fanzur ila dunya kulliha. Malaikat maut itu berdiri tegak lihat dunia dan dia melihat seluruhnya, barriha daratannya, wa bahriha lautannya, wa jibaliha gunung-gunungnya, wa hiya baina yadaykal baydah. Semua satu bumi ini seperti satu telur kecil di bawah kaki kita. Seandainya kita malaikat maut, dunia ini cuman sebesar telur. Begitulah malaikat maut memandang dunia. Wa balaghani annal malakal maut a'wanan Allahu a'lam bihim. Malaikat maut itu bukan satu, Pak. Malaikat perlu kita pahami ketika belajar tentang malaikat. Malaikat ada nama individu, ada nama kelompok. Jibril ini satu aja. Tapi malaikat maut di sini sebutkan a'wanan, dia punya pengikut, punya prajurit yang tukang nyabut. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Illa, akan tetapi satu prajuritnya, lau adzina lahu an yaltaqimus samawati wal ardi fil luqmah wahidah la fa'al. Satu prajuritnya itu kalau disuruh nelen satu langit, lapis langit dan bumi ini, sekali telenan selesai kelar. Wa balaghani annal malakal maut tafza minal malaikah ashaddu faza ahadukum minas siba. Malaikat maut ini jangankan manusia, para malaikat juga takut. Sebagaimana takutnya kalian terhadap binatang buas. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Kematian kafarah likulli muslim. Kematian ini adalah penghapus dosa orang-orang beriman. Jadi ketika kita menyaksikan nanti ada orang kok matinya susah, lama, belum, ini bukan tanda su'ul khotimah, bukan. Bahkan bisa jadi itu tanda Allah cinta sama dia. Allah pingin habisin dosa-dosanya. Karena semua yang sudah diganjar di dunia ini kadang di akhirat nggak dapat. Al-mautu kafaratu likulli muslim. Dari Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis, kematian itu penghapus dosa setiap orang-orang muslim. Ma min muslim, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan riwayat Imam Muslim, tidaklah seorang muslim yusibuhu adza, dia kena musibah, min marad, musibahnya sakit, fama siwahu atau sejenisnya, wa hatta bihi sayiatu kama tahuttu syajar waraqaha, maka berguguran dosa-dosanya sebagaimana daun yang berguguran dari pohon. Kharajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa fil Muwatta, dalam kitab Al-Muwatta Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yusib bihi yusib minhu. Ciri tanda orang Allah berikan kebaikan, Allah kasih musibah orang itu. Jadi orang-orang ahli maksiat kalau diuji sama Allah itu bisa jadi azab. Orang-orang beriman ada yang diuji banyak, nikah nggak kunjung punya anak, usaha nggak kunjung lancar usahanya, doa sudah, amal-amal soleh sudah. Ini cara Allah mencintai dia. Yusib minhu, diuji oleh Allah. Wa fil khabar ma'sur yaqulullah ta'ala, dalam sebuah khabar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berarti hadis qudsi, inilah akhruj ahadan minad dunya, aku enggak akan mengeluarkan satu makhluk pun dari dunia ini. Wa ana uridu an arhamahu, kalau aku ingin rahmati orang ini, hatta ufiya bi kulli khati'atin kana amaluha, maka aku ganjar semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Dengan apa? Saqaman fi jasadi, sakit dalam jasadnya, musibatan fi ahli walidi, anak istrinya susah diatur, wadiqan fi ma'asyihi, rezekinya seret, kehidupannya sempit, wa iqtaran fi rizqi, rezekinya sempit, kehidupannya susah, hatta ablugha minhum masaqil dzar, sampai kalau masih ada sisa dosanya, fa in baqiya alaihi syai' syaddada alaihi al-maut, masih ada dosa-dosanya, ternyata di sakaratul mautnya lah akan disakitkan, diberatkan oleh Allah, hatta yafdi ila kayaumi waladathu ummu, sampai kalau dia menghadap Allah bersih dosa-dosanya. Qultu, masih lanjutan hadis tadi, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, la akhruju minad dunya abdan, aku tidak akan mengeluarkan seorang hamba dari muka bumi ini, uridu an u'adzibuhu hatta u'adzibahu, yang aku ingin azab sampai benar-benar aku azab, hatta ufiya bi kulli hasanah amalaha, sampai setiap kebaikan yang dia lakukan aku ganjar di dunia kebaikan. Maka kalau orang-orang dulu tuh khawatir, ya Allah, saya setahun ini enggak sakit-sakit, saya setahun ini rezekinya lancar, apa yang saya doa dikabulkan, dia khawatir di akhirat nggak dapat apa-apa, sudah Allah ganjar di dunia. Dan ini yang membuat seorang sahabat yang dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf, itu takut. Kalau mau makan kadang nangis dia, ya Allah, jangan-jangan semua nikmat ini selesai di sini, di akhirat nggak dapat lagi. Sampai dia doa pengen miskin dia. Sahabat yang rajin doa pengen miskin, Abdurrahman bin Auf, tapi nggak pernah miskin. Minta miskin tambah kaya, minta miskin tambah kaya. Kita nggak minta, emang miskin dari sononya. Ini luar biasa sahabat. Jadi kemiskinan, kesusahan ini kadang bisa jadi canda cinta Allah sama kita. Orang-orang yang ingin Allah azab di akhirat, setiap kebaikannya Allah ganjar, terutama orang-orang kafir. Bisihatin fi jasadi, sehat terus. Coba baca sejarah Fir'aun. Pernah nggak Fir'aun sakit? Fir'aun tuh nggak pernah sakit sehingga dia sombong. Wasa'atan fi rizki, rezeki lancar terus. Warogatan fi 'aishihi, lapang kehidupannya. Wa aminat fi sirbi, fisiknya sehat. Hatta balagha minhu matsaqil dzar, sampai kalau masih ada kebaikan yang belum aku balas, fa in baqiya lahu syai' huwinat alaihil maut, sakaratul mautnya mudah. Hatta yaqdi ila wa laysa lahu hasanah, sampai dia ketika wafat kebaikannya sudah aku ganti semua, kata Allah. Yabqa biha finnar,
tinggal masukin ke neraka. Ini mayoritas orang-orang non muslim. Maka jangan kaget Pak, ada orang Islam rajin sedekah, bagus, diganjar oleh Allah. Pemain sepak bola nyumbang ke Palestina 1 miliar, bagus, dia diberi sehat badan, karirnya luar biasa. Ada sekarang crazy rich yang non muslim misalnya lagi bangun di Semeru, bagus, Allah ganjar, lapang rezekinya. Tapi di akhirat nggak bisa. Kemudian di dalam hadis disebutkan mautul faj'ah ahdu asafidil kafir. Kematian mendadak bagi orang kafir ini hukuman yang amat menyedihkan. Diriwayatkan dari Imam Tirmizi, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan mautul faj'ah innaha rahatun lil mu'min wa ahdu asaf lil kafir. Mati mendadak bagi orang beriman ini rahmat. Mati mendadak, tapi tetap merasakan dahsyat sakaratul maut. Bagi orang kafir ini hukuman yang menyedihkan. Wariya an Ibnu Abbas meriwayatkan anna Daud, Nabiullah Daud alaihi salam mata faj'ah yaumas sabti. Dia wafat mendadak hari Sabtu. Wa an Zaid bin Aslam maula Umar bin Khattab. Ada sebuah hadis lagi dari Zaid bin Aslam maula Umar bin Khattab. Maula ini apa? Pembantu Umar bin Khattab. Dia berkata, "Idza baqiya 'alal mu'min min dzunubihi syai' lam yablughu bi'amali syadid 'alaihi al-maut, shaddada 'alaihi al-maut liyuballigh bi sakaratil maut wa syadaiduhu darajat minal jannah." Jadi orang-orang beriman itu memang Allah sakitkan sakaratul mautnya agar dia mendapatkan satu derajat di surga. Wa innal kafir, adapun orang kafir, idza kana qad amila ma'rufan fid dunya, kalau dia sudah berbuat baik di dunia, huina alaihil maut, dimudahkan sakaratul mautnya, liyastakmila thawaba ma'rufi, untuk Allah mengganjar semua kebaikannya di dunia. Summa yasiru ilan nar, kemudian dia akan digiring ke dalam neraka. Ini juga ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya halaman 423. Dan terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebuah hadis dari Abu Nu'aim Al-Hafidh min hadisil A'mash an Ibrahim an Iqlimah an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'min takhruj rashhan. Jiwa orang beriman itu keluar seperti keringat, jiwa orang kafir itu keluar seperti hembusan nafsul himar. Saya masih bingung nih nafsul himar. Tasilu, mengalir seperti mengalirnya jiwa keledai. Ini mungkin maksudnya mudah ini. Wa innal mu'min la ya'malu khati'a fayushaddidu biha alaihi indal maut yukaffiru biha anhu. Ini artinya hampir sama dengan hadis sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika dia berbuat maksiat akan diberatkan sakaratul mautnya untuk menebus dosa-dosa tersebut. Wa innal kafir la ya'malul hasanah. Sesungguhnya orang kafir ketika dia melakukan kebaikan, fayusahilu alaihi indal maut, dimudahkan ketika sakaratul maut, liyujza biha, untuk mengganjar amal-amal yang dia perbuat. Abu Darda pernah berdoa kepada Allah, uhibbul maut ishtiyaqan li rabbi, aku cinta kematian karena aku rindu dengan Tuhanku. Wa hubbil marid tukaffirun li khati'ati, dan aku cinta sakit karena dia menggugurkan dosa-dosaku. Wa uhibbul faqra tawadu'an li rabbi azza wajal, dan aku cinta dengan kefakiran karena ini cara tawadu'ku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah yang bisa disampaikan bahwa segala sesuatu yang menimpa kita ketika kita ridha, hatta syaukah, sampai duri yang paling kecil nusuk telapak kaki kita, kita ridha, ini bagian dari cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Aku qaula hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.